Pasien COVID-19 berinisial S ini langsung sujud syukur usai dinyatakan sehat oleh dokter RSUD Sujati Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah Selasa pekan lalu. Wanita 47 tahun ini dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani perawatan dan 2 kali tes swab. Puji syukur, terima kasih untuk pihak rumah sakit, para dokter, dan perawat. Terima kasih banyak. S adalah pasien pertama yang ditemukan di Grobogan. S sekaligus menjadi pasien pertama di Grobogan yang sembuh dari COVID-19. Pasien yang belum sembuh, semangat. Penyakit ini bisa disembuhkan. Jangan putus asa, berdoa, dan ikuti tim medis. Good people, kita kembali lanjutkan cerita mengenai Dr. Restu Natasha yang sempat jadi suspek COVID-19. Padahal dia punya anak umur 4 tahun, jadi terpaksa mengkarantina dirinya sendiri selama 14 hari. Harus berpisah dengan anak usia 4 tahun yang tentu saja kita bayangkan selalu ingin dekat dengan ibunya dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada ibunya, kenapa ibunya nggak pulang ya. Nah, Dr. Restu, selama 14 hari ya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi perasaan rindu yang luar biasa ya? Karena memang sekarang ada teknologi yang mungkin membuat komunikasi dengan keluarga di rumah bisa dilakukan. Tapi ini kan perasaan tidak bisa dibohongi. Jadi bisa cerita bagaimana Anda menekan perasaan rindu pada anak dan mungkin juga pada suami tentu ya? Iya, ya Mas, sebenarnya sedih banget. Tapi pada saat saya sedih itu saya harus optimis agar psikis saya juga lebih bagus, ya imun stabil, dan saya harus optimis kalau hasil saya itu negatif gitu. Kalau sedih, kalau dibilang sedih sih pasti sedih banget nggak ketemu anak, selalu nanyain terus di video call, tapi saya harus optimis. Oke, dan kemudian Tuhan masih menjaga Dr. Restu ya, sehingga hasil swabnya 2 kali ya? Iya betul. Negatif. Negatif dua-duanya. Nah, setelah dinyatakan negatif, apakah boleh langsung pulang atau Ya. apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya saya pulang, tapi pulang pun masih ada rasa takut. Takut menularkan Ya, ke anak-anak, khawatir. anak dan suami ya. Terus? Ya, betul. Pada saat saya pulang, saya tetap pakai masker dan saya tetap jaga jarak sama anak saya, dan anak saya pun masih bertanya, "Mah, kenapa Mah? Kok nggak boleh deket sama Mama?" Even pertanyaan itu masih aja ada. Iya, iya. Ya, tapi akhirnya ya dikasih tahu, jangan dulu deket Mama ya Nak, dan akhirnya anak saya mengerti. Nah, Dr. Restu kan kemudian ya mengunggah video yang kalau nggak salah ajakan atau nasihat buat masyarakat. Nah, untuk mereka yang masih merasa bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang menakutkan, apa nasihat dari Dr. Restu? Ya, nasihatnya sudah banyak nasihat ya dari pemerintah, dari edaran WHO juga. Tetap stay at home, tetap diem aja di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Jangan lupa kalau misalnya keluar rumah tetap harus menggunakan masker. Itu aja sih Mas. Oke, Dr. Restu, nanti ada satu pertanyaan yang tersisa. Jangan kemana-mana dulu. Saya ingin menyapa kembali Yulia ya dari Gerakan Kopi Jujur untuk tim medis. Yulia masih ada bersama kami kan? Masih Mas. Belum tidur kan? Kan minum Belum. kopi nggak bisa tidur itu. Oke, Yulia, cerita sedikit tentang Gerakan Kopi Jujur untuk tim medis ini. Ini gerakan apa sebenarnya? Jadi gerakan aksi 1 juta cup kopi jujur ini adalah sebenarnya sebuah ide ya Mas ya. Jadi waktu itu kami yang tergabung di dalam Koperasi Pengusaha Kopi Indonesia, kebetulan masing-masing pengusaha kopi tersebut pasti memiliki bisnis kopinya sendiri-sendiri kan. Iya. Karena ada pandemi ini, otomatis bisnis nggak bisa jalan gitu.
Jadi kita sama teman-teman ngumpul, ngobrol, terus ngelihat udah mulai banyak rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan COVID. Udah gitu pengen berpartisipasi, tapi pada saat itu kami belum tahu nih bentuknya mau berpartisipasi apa gitu, karena donasi yang kebanyakan memang digalang itu kan awal-awal itu kan APD, alat-alat kesehatan gitu kan, dan lain-lain. Terus kemudian kita berpikir untuk memberikan partisipasi tapi melalui sesuatu yang memang bidangnya kami gitu. Kebetulan karena kami bidangnya ada di kopi ya, minuman, beverage. Jadi kami memutuskan untuk kita coba distribusikan bantuan yang merupakan minuman hangat untuk para petugas medis di 8 rumah sakit rujukan COVID di Jakarta. Nah, ini menarik ya, 1 juta kopi anget lagi ya. Nah, nanti cerita lebih lanjut, tapi kita harus pamit dengan Dokter Restu. Tapi Dokter Restu, ini kan Anda dokter nih, coba nasihat untuk menjaga kesehatan. Oke Mas, ya buat masyarakat Indonesia yang pasti konsumsi vitamin rutin, makan makanan sehat, konsumsi sayur, buah-buahan. Setelah itu apabila ada gejala batuk, demam, pilek atau sesak nafas yang memburuk, segera pergi ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih untuk bergabung di acara Good People. Terima kasih untuk nasihatnya, terima kasih untuk ceritanya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan juga. Ya, terima kasih Mas. Ya. Nah, kita kembali ke Yulia, berbagi dengan menyediakan kopi. Tapi kopi hangat ini ditujukan kepada siapa pertama kali? Untuk awalnya sebenarnya target donasi kami itu ke petugas medis yang ada di 8 rumah sakit rujukan COVID yang udah ditunjuk sama pemerintah gitu. Kenapa kopi hangat? Kebetulan nggak kopi aja sih, jadi kami juga sediakan air jahe gula aren. Kesukaan. Dan roti sebagai pendamping. Roti. Coba bisa nggak dikirim macam ke rumahku? Aku kan juga membutuhkan itu. Boleh Mas, boleh. Boleh asal sakit dulu. Nggak mau kalau itu ya. Nah, Yulia, nanti cerita ya, tantangan yang dihadapi bagaimana berbagi kopi ya. Terus kenapa namanya kopi jujur? Emang kopi yang lain nggak jujur? Nanti kita akan lanjutkan karena kita break sejenak. Sekali lagi jangan lupa kalau Anda ingin menonton acara ini selalu tayang pada hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita rehat sejenak, ikuti terus acara Good People.